kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Rostika dari Prodi PGSD dengan NIM 211299. Baik, sengaja video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan dari mata kuliah Strategi Pembelajaran SD. Semoga video ini bermanfaat. Baik teman-teman, materi kali ini mungkin materi ini sudah tidak asing lagi didengar oleh teman-teman semua, yaitu mengenai media pembelajaran. Berbagai macam media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, baik yang dijual di toko-toko, dibuat atau didesain sendiri oleh guru, maupun yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekolah. Maka kita dituntut untuk mengetahui berbagai jenis media tersebut, serta memahami karakteristik-karakteristik yang dimilikinya. Selain itu, diperlukan juga kemampuan kita untuk memilih media mana yang cocok dengan kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Baik, agar kita mengenal lebih jauh tentang media pembelajaran, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis media. Ada apa saja jenis-jenis media pembelajaran tersebut? Baik, media pembelajaran yang pertama itu media visual. Sesuai dengan namanya, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat menggunakan indera penglihatan. Jenis media ini biasanya sering digunakan oleh guru-guru sekolah dasar untuk membantu menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang dapat diproyeksikan atau projected visual, dan media yang tidak dapat diproyeksikan atau non-projected visual. Media pembelajaran yang kedua adalah audio. Audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar saja, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan pada siswa untuk mempelajari bahan ajar. Jenis media audio terdiri atas program kaset suara atau audio kaset, CD audio, dan program radio. Pada media audio ini terdapat beberapa pertimbangan apabila kita ingin menggunakan media audio ini. Diantaranya, yang pertama, media ini hanya akan mampu melayani secara baik mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Yang kedua, media ini juga memerlukan pemusatan perhatian yang lebih tinggi dibanding media lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik-teknik tertentu dalam belajar melalui media ini, karena media ini sifatnya yang aditif. Jika ingin memperoleh hasil belajar yang baik, maka diperlukan juga pengalaman-pengalaman secara visual. Sedangkan kontrol belajar bisa dilakukan melalui penguasaan pembendaharaan kata-kata, bahasa, dan susunan kalimat. Media yang ketiga yaitu media audiovisual. Sesuai namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual, atau biasa disebut media pandang dengar. Sudah barang tentu, apabila menggunakan media ini, maka akan semakin lengkap dan optimal penyajian bahan ajar kepada para siswa. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru. Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi, tetapi penyajian materi bisa diganti oleh media audiovisual ini. Maka peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Contohnya dari media visual ini diantaranya program video atau televisi pendidikan,
video atau televisi instruksional, suara slide, suara, dan program CD interaktif. Setiap media memiliki karakteristik atau kelebihan dan keterbatasan. Oleh karena itu, tidak ada media yang dapat digunakan untuk semua situasi atau tujuan titik media. Media mana yang akan digunakan itu tergantung kepada kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai. Menurut Kolomek, ketersediaan media tersebut dan kemampuan guru dalam menggunakannya. Baik teman-teman, itulah materi tentang jenis-jenis media pembelajaran. Untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat, fungsi, dan peranan media pembelajaran. Menurut Heinrich DKK tahun 1993, media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantaraan sumber pesan atau a source dengan penerima pesan atau a receiver. Heinrich mencontohkan media ini seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak atau printed materials, komputer, dan instruktur. Contoh dari media ini bisa dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika membawa pesan-pesan atau message dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa pengertian media pembelajaran, diantaranya yang pertama, teknologi membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran menurut Scrum 1977. Yang kedua, saran fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan yang lainnya. Yang ketiga, saran komunikasi dalam bentuk cetak maupun padang dengar, termasuk teknologi perangkat kerasnya menurut Nea tahun 1969. Menurut Piaget, siswa kelas 6 SD yang telah mencapai usia 11 tahun telah memahami fase perkembangan operasional formal. Artinya, suatu perkembangan kognitif yang menunjukkan bahwa siswa memiliki kemampuan untuk berpikir tinggi atau berpikir ilmiah. Dengan demikian, pada kelas 6 bahkan mulai dari kelas 5, kita sudah dapat menggunakan pendekatan ilmiah. Dengan memahami pentingnya peranan media dalam proses pembelajaran, maka kita tidak bisa lagi menganggap bahwa media tersebut hanya terbatas sebagai alat bantu semata. Namun, bagaimanakala media tersebut tidak tersedia, kita harus yakin bahwa media pembelajaran ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi tercapainya kompetensi atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan fungsi media pembelajaran, dapat ditekankan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai dan isi pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, media pembelajaran bukan berfungsi sebagai alat hiburan. Dengan demikian, tidak diperkenankan menggunakannya hanya sekedar untuk permainan atau memancing perhatian siswa saja.
Yang keempat, media pembelajaran bisa berfungsi untuk mempercepat proses pembelajaran. Yang kelima, media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Yang keenam, media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu, dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme. Baik teman-teman, itulah penyampaian materi tentang media pembelajaran. Dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran pada hakikatnya merupakan saluran atau jembatan dari pesan-pesan pembelajaran atau message yang disampaikan oleh sumber pesan, yaitu guru, kepada penerima pesan atau siswa, dengan maksud agar pesan-pesan tersebut dapat diserap dengan cepat dan tepat sesuai dengan tujuannya. Pemahaman terhadap konsep media pembelajaran tidak terbatas hanya kepada peralatan atau hardware, tetapi yang lebih utama yaitu pesan atau informasi yang disebut software yang disajikan melalui peralatan tersebut. Dengan demikian, konsep media pembelajaran itu mengandung pengertian adanya peralatan dan pesan yang disampaikannya dalam satu kesatuan yang utuh. Fungsi itu, media pembelajaran harus dijadikan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran itu sendiri. Guru dapat lebih mengefektifkan pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran melalui penggunaan media secara optimal. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi dari saya tentang media pembelajaran. Semoga materi tersebut bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.